Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Dilingga Nugraha, NIM 1221011298. Adanya video ini guna untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu dosen Devi Arisanti. Dalam video ini saya akan sedikit mengulas dan sedikit membahas mengenai salah satu tema atau subtopik dari silabus yang telah diberikan. Saya akan membahas tema manfaat dan implikasi psikologi agama terhadap proses belajar mengajar. Di dalam dunia pendidikan, tentu di dalamnya terdapat proses pembelajaran, di mana proses ini terjadi aktivitas atau interaksi antara guru dan murid, yang mana berorientasi kepada kegiatan yang membahas suatu pembelajaran atau suatu konsep ilmu. Di dalam dunia pendidikan lagi, kita tidak asing dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang mana di dalam proses pembelajaran ini guru merupakan titik sentral atau pusat dari proses pembelajaran ini. Menjadi seorang guru, ada 4 kompetensi yang wajib dikuasai olehnya. Di antaranya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan terakhir itu kompetensi kepribadian. 4 hal ini itu sudah semestinya wajib dikuasai oleh guru. Berguna untuk meningkatkan kualitas guru. Selain itu berguna juga untuk menunjang keberhasilan dari tujuan pendidikan. Faktanya teman-teman, menjadi seorang guru bukanlah suatu profesi yang sangat mudah. Bukanlah mudah, karena guru bukan hanya sekedar mengajarkan suatu keilmuan, bukan hanya mengajarkan menghitung, bukan hanya mengajarkan membaca, namun guru juga dituntut untuk mahir dalam memahami kondisi psikis peserta didik. Nah, itu beratnya profesi ini. Di dalam proses pembelajaran, banyak perilaku peserta didik yang harus dipahami oleh guru. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengulas sedikit membahas tentang psikologi agama, baik itu manfaat dan implikasi dari psikologi agama terhadap proses belajar mengajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari psikologi agama. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang dari 2 suku kata, yakni psyche yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Nah, dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari, ilmu yang membahas tentang gejala kejiwaan manusia dari aspek perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. Nah, itu penjelasan singkat dari psikologi. Yang kedua, definisi dari agama. Sama-sama kita ketahui, sama-sama kita pahami bahwa agama adalah suatu ilmu yang membahas masalah-masalah yang tertuju pada batin manusia, atau ilmu yang mengatur masalah-masalah interaksi manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan, maupun aspek kehidupan manusia itu sendiri. Nah, agama juga dikenal sebagai bentuk keyakinan atau kepercayaan yang dianut atau yang dipegang dan dipedomani oleh manusia dalam melakukan
kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita pahami dari masing-masing definisi psikologi dan agama, nah dapat kita gabung makna dari kedua ini. Jadi psikologi agama memiliki artinya sendiri. Dari definisi yang saya jelaskan tadi, psikologi agama adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang mempelajari mengenai jiwa manusia yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan oleh Tuhan, dan dampak dari ajaran-ajaran tersebut terhadap perilaku manusia. Dari referensi yang saya baca juga, dari beberapa jurnal yang saya baca juga, psikologi agama menurut Profesor Dr. Zakia Darajat, beliau mengatakan bahwa psikologi agama adalah salah satu cabang dari psikologi, yang mana psikologi agama ini meneliti dan menelaah kehidupan seseorang pada keyakinan yang dianutnya, dan seberapa besar sih dampak dari keyakinan yang dianutnya, keyakinan yang dipegangnya terhadap perilaku ataupun tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya tugas dari psikologi agama itu meneliti dan menelaah tindakan atau cerminan dari agama yang diyakininya kepada perilaku yang dijalankannya, yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Contohnya seperti ini. Psikologi agama berfungsi meneliti dan menelaah meneliti kondisi perasaan, kondisi emosional seseorang apabila dia melakukan ibadah. Apakah seseorang yang melakukan ibadah ini merasakan ketentraman dalam hatinya, atau hanya sekedar perasaan kosong saja. Masuk pada pembahasan kedua, yakni manfaat dan implikasi dari psikologi agama terhadap proses belajar mengajar. Banyak manfaat psikologi agama terhadap kondisi, perasaan, dan tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ternyata hasil penelitian, hasil uji coba psikologi agama itu berdampak positif terhadap di dalam berbagai aspek dalam kehidupan, baik itu di aspek pendidikan, aspek industri, maupun politik. Nah, dari beberapa jurnal yang saya baca, salah satu bukti psikologi agama dalam aspek industri. Sejak sekitar 1950-an itu ada perusahaan minyak di Stanford. Mereka melakukan kegiatan ceramah agama yang dilakukan oleh para tokoh agama. Kegiatan ini dilakukan secara berkala karena ada asumsi yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran agama, ajaran yang dijelaskan oleh tokoh agama itu berdampak positif, karena yang diajarkan adalah norma-norma atau pesan-pesan moral kepada para buruh. Hal ini terbukti efektif. Ternyata banyak para buruh yang menerapkan norma-norma yang dijelaskan oleh para tokoh agama. Banyak para buruh yang melakukan sifat-sifat terpuji seperti jujur dan berkurangnya kasus pencurian di dalam perusahaan itu. Nah, itu salah satu bukti apabila kita tinjau manfaat dari psikologi agama dalam sektor industri. Nah, bagaimana sih manfaat dan implikasi psikologi agama ini dalam pendidikan, dalam proses belajar mengajar?
Fungsi seorang guru bukan hanya mendidik, tapi guru juga berperan sebagai konselor. Dalam aspek pendidikan, psikologi agama sangat berdampak positif kepada peserta didik, baik itu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam agama maupun menimbulkan atau menumbuhkan perilaku positif kepada peserta didik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, psikologi agama, seperti yang saya katakan tadi, guru adalah sebagai konselor. Nah, guru dapat membimbing siswa, dapat mengarahkan siswa pada hal-hal yang baik. Dapat kita implikasikan sebagai contoh nih, misalnya seorang guru mengajarkan ajaran-ajaran agama di sela-sela pembelajaran. Nah, hal ini berdampak positif, baik itu menumbuhkan atau menambahkan pemahaman peserta didik terhadap agama maupun menimbulkan perilaku positif dari peserta didik ini. Contohnya, seorang guru mengajak anak muridnya sholat, atau contoh lain, seorang guru menerapkan bahwa setiap pembelajaran dimulai itu kita berdoa dulu, atau meluangkan waktu sebelum pembelajaran dimulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan pembelajaran berjalan dengan lancar dan menumbuhkan rasa suasana tentram di dalam kelas. Nah, itu manfaat dari psikologi agama dan implikasinya dalam proses belajar mengajar. Jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan yang saya jelaskan, psikologi agama itu berorientasi dan berfokus pada penelitian atau pembahasan mengenai dan mengkaji apa sih sebenarnya dampak dari agama, apa sih dampak dari keyakinan yang dianut oleh seseorang terhadap perilaku yang dilakukannya, terhadap perasaan yang dirasakannya, terhadap pemikiran yang ada di dalam pikirannya. Jadi apabila kita kaitkan dengan aspek pendidikan, psikologi agama dalam sektor pendidikan itu berfokus kepada menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap agama dan menimbulkan perilaku positif dari agama yang diajarkan kemudian dilakukan oleh peserta didik. Itu yang dapat saya simpulkan mengenai pembahasan ini. Ya, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman atau penonton ambil positif dari pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di tugas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.